Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Muhammad Ibnu Zain. Di sini gua pengen ngasih lagi materi selanjutnya kepada kalian sebelum kita masuk ke tujuan kita, yaitu membuat sebuah website. Gua di sini pengen memberikan pengenalan terlebih dahulu sebelum gua masuk ke materi cara membuat websitenya. Di sini gue pengen ngejelasin bahasa pemrograman dan bahan-bahan yang harus kita miliki sebelum kita membuat sebuah website. Oke, langsung aja. Yang pertama gue pengen kasih tahu terlebih dahulu bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan sebelum kita membuat sebuah website, dan bahan-bahan apa saja yang kita perlukan untuk membangun sebuah aplikasi website. Oke, langsung aja kita masuk ke bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan-bahan yang harus dimiliki oleh programmer yang pertama adalah text editor. Text editor adalah software yang digunakan untuk menulis kode-kode program. Sebenarnya, di operating system Windows sudah memiliki Notepad yang bisa digunakan untuk menulis kode program. Akan tetapi karena dirasa kurang nyaman untuk menulis kode program, banyak programmer memilih untuk menggunakan text editor yang lain. Ada beberapa text editor yang sering digunakan oleh para programmer karena dapat mempermudah pekerjaan programmer dalam menulis semua kode programnya. Yang pertama, ada Notepad++. Kedua, ada Sublime Text. Ketiga, ada Visual Studio Code. Dan yang keempat, ada Atom. Sebenarnya banyak sih ya. Banyak text editor yang ada yang bisa kita download di berbagai macam platform yang ada di dunia maya ini. Cuman karena ini adalah text editor yang paling populer di kalangan programmer, jadi mereka lebih memilih untuk menggunakan keempat text editor ini untuk menulis kode-kode programnya. Kemudian selanjutnya ada XAMPP atau XAMPP. XAMPP merupakan sebuah software yang sering digunakan oleh para programmer atau web developer untuk menjalankan program yang dibuat oleh mereka, yaitu sebagai server yang berdiri sendiri atau local host, yang terdiri atas program Apache HTTP Server atau yang biasa disebut sebuah web server. Kemudian MySQL atau MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP sendiri merupakan singkatan dari X yang berarti tempat sistem operasi apapun. Kemudian Apache yang berguna sebagai web server. Kemudian MySQL yang berguna sebagai pembuat database. Kemudian PHP dan Perl yang jika digabungkan menjadi XAMPP atau biasa disebut dengan XAMPP. Sebenarnya masih banyak lagi ya bahan-bahan untuk website. Akan tetapi kita di sini fokus untuk bahan-bahan yang digunakan di localhost milik kita atau di komputer milik kita. Jadi sebelum online-nya, untuk bahan-bahan yang biasa digunakan untuk online biasanya berbayar, dan nanti itu akan kita bicarakan setelah kita membuat satu project website ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bahasa pemrograman apa saja yang biasa digunakan untuk membuat sebuah website. Oke, langsung ke yang pertama. Yang pertama ada HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Pengertian HTML seringkali membaca dengan bahasa pemrograman. HTML biasa disebut bahasa pemrograman oleh
programmer. Akan tetapi ada beberapa programmer yang menyalahkan bahwa HTML ini adalah bahasa pemrograman. Tapi kebanyakan juga programmer ini menyalahgunakan kata HTML sebagai pemrograman. Padahal rata-rata di programmer-programmer senior mengatakan bahwa HTML ini bukan bahasa pemrograman, akan tetapi sebagai markup language, sebagai pembungkus untuk bahasa pemrograman yang akan dimuat di dalam website milik kita. Seperti yang gua bilang tadi, HTML ini adalah sebagai pembungkus bahasa pemrograman. Jadi HTML ini merupakan sebuah tulisan, sebuah kode untuk membungkus program-program yang nanti akan dimuat ke dalam website kita. Dan HTML ini nanti akan tampil di halaman website milik kita. Seperti yang kita lihat di beberapa website, di seluruh website bahkan ya, di semuanya itu rata-rata menggunakan HTML untuk membungkus bahasa pemrograman yang ada di website milik mereka. Jika kita lihat pada website, pada tampilan blog, pada tampilan Facebook juga ya, itu yang kita lihat secara fisik adalah HTML-nya. Dan jika kita melakukan proses login, itu merupakan pemrograman interaksi antara HTML dengan program-programnya. Oke, jadi seperti itu. HTML merupakan Hypertext Markup Language, yang intinya HTML ini adalah sebagai pembungkus program yang akan kita buat nanti. Kemudian selanjutnya ada CSS. CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheet yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup. Jika kita hanya menggunakan HTML dalam membangun website tanpa memasukkan CSS itu, website kita seperti website yang hanya memiliki tengkorak saja dan tidak memiliki fisik apapun. Jadi kegunaan CSS ini adalah untuk memperindah tampilan website milik kita. Misalkan nih, gua bikin website, jika gua pengen background website gua itu memiliki warna hitam atau campuran-campuran warna, atau jika gua sebut ya, yang paling sering itu dark, background yang gelap, gua itu membutuhkan CSS untuk membuat tampilan website gua itu menjadi gelap. Dan juga jika gua ingin merapikan posisi-posisi seperti misalkan gua membuat sebuah form login, gua itu menentukan posisi di mana form login itu akan diletakkan. Jadi gua membutuhkan CSS untuk merapikan semua posisi-posisinya. Dan CSS ini membutuhkan HTML untuk dia masuk ke dalam tag HTML itu, dan dia nanti akan merapikan semua yang ada di HTML yang kita buat. Jadi kalau gua simpulkan, CSS ini adalah sebuah bahan untuk memperindah tampilan halaman website kita. Seperti misalkan, lu kagak pakai sabun waktu mandi, lu itu ibaratkan HTML tanpa CSS. Yang muka lu itu masih burik tanpa disabunin. Ya, seperti itulah HTML tanpa CSS. Kemudian selanjutnya ada bahasa pemrograman JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan situs web agar lebih dinamis dan interaktif. Jadi kalau gua jelaskan seperti ini ya. Website tersebut dirasa lebih dinamis ketika menggunakan JavaScript. Misalkan, gua melakukan interaksi pada website tersebut. Ini gue menjelaskan dinamisnya dulu ya. Ketika gua mengisi sebuah form login, gua ngisi username, gua ngisi password, kemudian ketika gua klik login,
ada peringatan sebuah alert yang mengatakan bahwa username dan password milik gua itu salah. Itu merupakan hal kecil yang bisa dikatakan JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang membuat sebuah website dirasa lebih dinamis. Ketika dia memunculkan alert peringatan, itu merupakan hal yang membuat JavaScript ini dibuat lebih dinamis. Kemudian, gua mau jelasin maksud interaktif. Kenapa bahasa JavaScript ini merupakan bahasa yang membuat website kita itu menjadi interaktif. Interaktif di sini antara pengguna dengan website yang diakses oleh pengguna itu. Ketika pengguna itu mengisi username dan mengisi password pada halaman website itu, kemudian dia ngeklik login, kemudian muncullah peringatan. Muncul peringatan berupa alert. Username dan password Anda salah, kata alert itu. Dan kemudian si pengguna ini merasa interaksi web itu dengan dirinya itu sangat nyambung sekali. Ketika dia ngisi, passwordnya itu ada yang salah. Dan itulah kenapa bahasa JavaScript ini merupakan bahasa yang interaktif antara pengguna dengan website yang diakses oleh pengguna itu. Kemudian selanjutnya ada bahasa pemrograman PHP. PHP adalah singkatan rekursif untuk PHP Hypertext Preprocessor yang bisa disingkat menjadi PHP, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. Jadi PHP ini bisa digabungin langsung dengan HTML dengan format .php, misalkan index.php, bukan .html ya. Kalau kita menggunakan .html nanti PHP-nya itu nggak bakal bekerja. Jadi PHP-nya itu akan tampil di halaman website. Jadi kita simpannya dengan .php ya. Meskipun digabung dengan HTML, kita simpannya itu dengan ekstensi atau format .php. Jadi gua mau jelasin begini. PHP itu adalah sebuah sistem syaraf misalkan. Sebuah sistem syaraf yang berada pada tubuh kita. Tapi PHP ini berada pada website ya, bukan pada tubuh kita. Kalau tubuh kita dinamakan dengan syaraf. Misalkan gua habis makan kue. Gua habis makan kue nih. Atau gua sedang makan kue. Gua sedang makan kue. Ketika gua kunyah dan lidah gua merasakan, kemudian disitulah syaraf kita itu bekerja dengan mengantarkan rasa makanan itu ke otak kita, sehingga otak kita itu mencerna mengatakan bahwa makanan yang gua makan itu enak. Di syaraf itu kemudian dari otak dilempar kembali ke mulut, dan mulut itu mengucapkan bahwa makanan yang gua makan itu enak. Enak nih, nyaman banget kuenya, enak banget kuenya. Itu merupakan interaksi dari PHP. Ketika dari kita mengunyah, proses kita mengunyah sampai kita mengucapkan makanan itu enak adalah interaksi dari PHP. Kemudian jika gua jelasin pengaplikasiannya di website, PHP ini berguna sebagai alat untuk pengkoreksi. Misalkan pengkoreksi ya. Misalkan nih, pengkoreksi untuk form login. Misalkan gue masukin username dan password ketika gue mau login. Ketika gue klik button login atau tombol login, kemudian PHP di situ mulai bekerja. Sehingga nanti ketika password gue salah atau username gue salah, PHP itu akan melemparkannya ke JavaScript. Misalkan nih, kalau misalkan ada kesalahan nanti JavaScript-nya akan memunculkan alert. Alertnya peringatan bahwa username dan password Anda salah. Itu adalah interaksi yang dimiliki oleh PHP dan JavaScript. PHP berguna sebagai pengkoreksi dan JavaScript ini berguna sebagai pengingat. Jadi seperti itu. Oke. Itu adalah penjelasan PHP.
Selanjutnya yang terakhir ada SQL atau Standard Query Language, adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Kegunaan SQL ini sendiri untuk sebagai pembuat database, sebagai pengakses database, pengubah database, dan pemanipulasi data untuk database. Jadi dari SQL ini kita bisa membuat isi database, kita bisa membuat akses ke dalam database, kita bisa mengubah isi database, kita dapat memanipulasi data yang berada pada database. SQL ini sendiri sudah berada di SAM, software yang sering digunakan oleh para programmer website sebagai local host, ya. SQL ini sendiri berada pada fitur yang berada pada SAM, yaitu phpMyAdmin. Kita bisa ngoding SQL-nya di situ, kita bisa membuatnya secara otomatis di situ. Jadi, ketika kita mengetahui bahasa SQL ini, kita bisa mengetahui cara untuk merubah isi database, cara mengakses isi database, dan cara memanipulasi data yang ada di dalam database. Atau kalau hacker-hacker biasanya memanfaatkan bahasa pemrograman SQL ini sebagai cara untuk mencari celah SQL injection pada website yang dia retas. Jadi seperti itulah SQL sebagai pengubah isi database, sebagai pembuat isi database, pengakses isi database, dan pemanipulasi data yang ada pada database. Itulah SQL. Jadi seperti itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf untuk pengenalan bahasa pemrograman yang akan kita pelajari pada website ini. Oke, itulah tadi bahan-bahan yang harus dimiliki dan bahasa pemrograman yang harus dikuasai dalam pembuatan website. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang ingin belajar dasar-dasar website dan mempelajari dasar-dasar pemrograman. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang nggak mau ketinggalan kabar, nggak mau ketinggalan konten, nggak mau ketinggalan materi, bisa langsung join aja di grup Telegram kita, yaitu The King of Programmer, yang nanti link grup Telegram ini akan saya share juga di deskripsi video ini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.